Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang kekurangan energi kronik. Yang pertama yaitu KEK. KEK atau kekurangan energi kronik pada ibu hamil adalah suatu keadaan malnutrisi di mana keadaan sang ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung secara menaun atau kronik yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. Sedangkan KEK pada remaja yaitu keadaan di mana remaja putri mengalami kekurangan gizi baik kalori maupun protein yang berlangsung lama atau menahun. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002, dalam program perbaikan gizi makro menyatakan bahwa KEK merupakan keadaan di mana ibu penderita mengalami kekurangan makanan yang berlangsung menaun atau kronis yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada sang ibu. KEK dapat terjadi pada wanita usia subur atau WUS dan pada ibu hamil atau humil. Ada epidemiologi KEK. Data SKRT tahun 2001 menunjukkan bahwa 90% dari penderita KEK terjadi pada ibu pada saat persalinan atau segera setelah persalinan. Penyebab langsung yang terjadi pada kematian ibu adalah pendarahan sebesar 28%, ekslampsia 24%, dan penyakit infeksi 11%. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah kurang energi kronik atau KEK sebesar 37% dan anemia 40%. Prevalensi resiko KEK pada wanita usia subur di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 19,1%. Menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi resiko KEK pada wanita hamil usia 15-19 tahun sebesar 24,2%. Dengan prevalensi KEK tertinggi di Bali sebesar 10,1% dan prevalensi tertinggi di Nusa Tenggara Timur 45,5%. Wanita hamil dengan resiko tinggi mengalami anemia defisiensi zat besi karena kekurangan zat besi meningkat secara signifikan selama kehamilan. Kontribusi anemia terhadap kematian ibu di Indonesia diperkirakan mencapai 50% hingga 70%. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab kekurangan energi kronik. Seperti yang tadi dijelaskan, kekurangan energi kronik itu merupakan masalah gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama. Yang mana terjadinya kekurangan energi kronik ini penyebab dari ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Untuk faktor penyebab kekurangan energi kronik ini ada dua, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Untuk faktor langsung ada dari penyakit infeksi, yang mana malnutrisi ini mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi. Untuk adanya infeksi dalam jangka waktu yang lama ataupun infeksi akut itu akan mengakibatkan kurangnya nafsu makan. Sebagaimana kalau mekanismenya itu terjadinya penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, juga keikutsertaan menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit itu. Yang selanjutnya ada asupan makanan. Nah, asupan makanan ini dipengaruhi oleh kebiasaan makan. Untuk faktor tidak langsung ada yang pertama umur. Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda itu memerlukan tambahan gizi yang banyak sehingga yang harus digunakan untuk janinnya juga untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan untuk umur kehamilan pada wanita tua itu perlu energi yang besar juga. Itu tuh karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal. Jadi tambahannya juga harus cukup untuk mendukung kehamilannya juga. Nah, dari keadaan wanita hamil yang terlalu muda atau terlalu tua ini memang meningkatkan resiko kekurangan energi kronik, yang mana bisa melahirkan bayi yang kecil jika itu terjadi pada umur yang kurang dari 20 tahun ataupun lebih dari 35 tahun. Selanjutnya ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan itu kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, di mana kemampuan ini
itu melihat ketersediaan itu apakah sudah cukup dengan jumlah anggota keluarga, apakah cukup terkait dengan jumlah maupun mutu gizinya juga. Yang selanjutnya terkait pendidikan, di mana faktor pendidikan yang mempengaruhi pola makan ini itu untuk biasanya pendidikan yang lebih tinggi diharapkan untuk mempunyai pengetahuan informasi gizi sehingga pengetahuan informasi ini yang lebih baik bisa dapat diterapkan untuk memenuhi asupan gizinya. Untuk selanjutnya ada pendapatan keluarga. Yang kelima ada pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini untuk pemantauan status gizi ibu hamil, di mana seorang ibu hamil itu harus melakukan kunjungan ke tenaga kesehatan dikarenakan untuk pemeriksaan apakah ada kenaikan berat badan ataukah penurunan berat badan. Jangan sampai seorang wanita hamil itu terlalu gemuk. Nah, kalau terlalu gemuk itu jadi penanganan untuk menghindari kesulitan melahirkan, dan bahkan jangan terlalu kurus juga karena dapat membahayakan keselamatan diri dan janin yang sedang dikandungnya. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari cake pada ibu hamil atau kekurangan energi kronik ini tidak hanya dapat terjadi pada ibu, tapi juga dapat terjadi pada janin. Adapun yang dapat terjadi pada ibu meliputi anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, kemudian dapat terkena penyakit infeksi. Adapun yang dapat terjadi pada janin yaitu meliputi keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum atau mati dalam kandungan, kemudian BBLR atau berat badan lahir rendah, dan stunting. Stunting ini dapat terjadi ketika bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, namun pada usia anak-anak ia tidak dapat mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, sehingga keadaan ini atau stunting ini akan berlanjut hingga usia ia dewasa. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan cake. Pencegahan cake ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Nah, bagaimana meningkatkan konsumsi makanan bergizi ini? Sama halnya dengan makan dengan gizi seimbang. Ada apa aja sih? Yaitu ada karbohidrat, ada sayur, kemudian ada protein nabati, ada protein hewani, dan ada buah. Kemudian yang kedua yaitu dengan hidup sehat. Hidup sehat ini bagaimana? Yaitu dengan rutin olahraga, melakukan aktivitas fisik, kemudian makan dengan makanan yang sehat, lalu dengan menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi beban kerja pada wanita, terutama pada wanita hamil. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu memberikan pengetahuan dan anjuran tentang menambah makanan yang segar, mudah dicerna, dan banyak mengandung cairan. Kemudian yaitu istirahat siang minimal 2 jam per hari. Minum tablet tambah darah. Kemudian yaitu periksa kehamilan secara teratur dan tunda kehamilan atau mengikuti program KB.